Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar sebagian dari tuntunan agama kita, yaitu dinul Islam. Adapun seperti biasa, kitab yang kita rujuk adalah kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Yang pada kesempatan kali ini kita masuk di hadis yang ke-10 berkaitan dengan makanan halal yang nantinya akan berpengaruh kepada doa kita. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi disampaikan oleh Ustazah Fali bahwa kajian kita pada kesempatan kali ini sebentar, karena nantinya kata beliau sekitar seperempat jam sebelum jam 5 atau jam 5 kurang seperempat sebisa mungkin sudah selesai, karena katanya mau silaturahmi atau menjenguk saudara kita, yaitu Bun Nur atau Bapak Takin yang sedang sakit. Kita kesana, kata beliau, untuk ikut mendoakan atau menghibur, dan semoga juga diberikan kesehatan dan kesembuhan, termasuk juga Allah berikan kesehatan, kesembuhan kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk kepada hadis yang ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para utusan Allah, makanlah yang baik-baik dan beramallah soleh. Kemudian Allah juga berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang Allah berikan. Kemudian Allah menyebutkan ada seorang laki-laki yang dia sedang melakukan safar, sedang melakukan perjalanan. Asy'atha, kusuh rambutnya, atau bisa diartikan rambutnya kusut, kemudian berdebu. Orang ini
rambutnya kusut dan berdebu. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit. Kemudian dia berkata, "Ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, Tuhanku." Padahal kata Nabi, makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Minuman yang dia minum adalah minuman yang haram. Pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram, dan dia tidak kenyang kecuali kenyang dengan makanan yang haram. Maka mana mungkin Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah sedikit terjemahan dari hadis yang ke-10 yang disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang tadi kami sampaikan, Nabi menyebutkan kepada kita bahwa Allah itu adalah zat yang maha baik, tidak menerima kecuali amal-amal yang baik. Kemudian Nabi juga menyampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, perintah itu juga Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul. Bahkan sebelum perintah itu Allah perintahkan kepada kita, para nabi dan rasul sudah lebih dulu mengamalkan perintah tersebut. Artinya ketika misalkan Allah memerintahkan sholat, Nabi pertama kali yang sholat, kemudian disampaikan kepada kaumnya, disampaikan kepada umatnya. Apa salah satu perintah yang Allah sampaikan kepada nabinya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai para nabi dan rasul, makanlah yang baik-baik, makan makanan yang halal, dan perbanyaklah amal soleh. Lah perintah kepada nabi ini juga Allah perintahkan kepada kita umatnya. Ya, Bapak rahimakumullah. Kemudian dalam hadis ini Nabi menyampaikan berkaitan kondisi-kondisi yang menyebabkan kita atau yang menyebabkan terkabulnya doa yang kita panjatkan. Pertama, Nabi menyebutkan kondisi yang bisa menyebabkan atau yang menyebabkan terkabulnya doa. Yang pertama kata Nabi, yutilus safar, ketika dalam keadaan safar atau dalam perjalanan, misalkan mengunjungi siapa, saudara atau tetangga, di mana atau mungkin sedang silaturahmi keluar kota, sedang melakukan safar, sedang melakukan perjalanan. Saat itulah kemudian kita berdoa sangat mustajab, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya safar yang dia lakukan itu atau perjalanan yang dilakukan tidak dalam rangka kemaksiatan, pergi keluar kota untuk ngerampok gitu ya, berdoa ya aneh juga gitu ya. Artinya safar atau perjalanan yang dia lakukan merupakan perjalanan amal soleh, termasuk perjalanan yang boleh, misalkan haji atau umrah ke Mekah, kira-kira seperti itu merupakan kondisi yang menyebabkan doa kita insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga didukung oleh sabda Nabi yang lain ketika Rasulullah menyampaikan thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 kondisi, 3 orang yang 3 doa yang mustajab, kata Rasulullah.
Pertama, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Jadi dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwa 3 golongan orang yang akan dikabulkan doanya. Pertama adalah doa yang dipanjatkan oleh orang yang terzalimi. Kita disakiti, kita dizalimi oleh orang, kemudian kita memanjatkan doa. Kondisi seperti itu dimudahkan untuk terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi Nabi menyebutkan bahwa ada 3 orang yang ketika berdoa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, doanya orang yang terzalimi. Kemudian wada'watul musafir, doanya orang yang dalam perjalanan. Yang ketiga, wada'watul walid ala walidahi, doanya wong tua kepada anaknya. Jadi doanya orang tua kepada anaknya, kata Rasulullah SAW, itu kemungkinan terbesarnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebetulnya luar biasa ya, karena memang orang tua pastinya akan selalu mendoakan anak-anaknya. Kalau anak jarang-jarang mendoakan orang tuanya, yang pasti adalah orang tua mendoakan anak-anaknya. Dan ternyata doanya orang tua sangat-sangat potensial untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, menurut hadis arba'in yang ke-10 ini, kondisi yang menyebabkan doa kita terkabul adalah apa pertama tadi? Dalam keadaan safar, perjalanan tidak maksiat tentunya. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, sesuai hadis ini ya, doa akan mudah dikabulkan oleh Allah ketika dipanjatkan dalam keadaan yang genting, dalam keadaan yang benar-benar butuh. Sampai Nabi menyebutkan ada orang laki-laki rambutnya lusuh kemudian berdebu, artinya dia benar-benar butuh, kemudian orang ini memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak memang kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim bagaimana para nabi dan rasul itu mereka berdoa kepada Allah benar-benar butuh dan tidak berputus asa. Jadi hari ini berdoa, besok berdoa lagi dengan doa yang sama. Ada nggak seperti itu orang? Ada kan ya? Besoknya lagi berdoa lagi dengan doa yang sama. Nggak bosan-bosan, nggak putus asa dan tidak kecewa. Dan itulah kemudian yang dilakukan salah satunya oleh Nabi Zakaria. Kan beliau kan tidak punya anak sampai usia sepuh sekali, atau ratusan lah gitu ya. Dulu kan tua-tua gitu ya. Kalau laki-laki usia 100 sudah gak kuat ini. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ada seorang nabi, Yakub termasuk Nabi Ibrahim tentunya, tetap memanjatkan doa karena butuh, sangat butuh kepada Allah, termasuk juga tidak berputus asa, tidak bosan untuk meminta kepada Allah dengan permintaan yang sama. Setelah bertahun-tahun tidak putus asa, tidak kecewa, Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Zakaria. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah Al-Anbiya ayat 89 ketika Allah mengatakan wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda
wa anta khairul warithin. Dan ayat 90-nya Al-Anbiya, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Al-Anbiya 89-90. Setelah doa itu dipanjatkan, Allah kemudian mengatakan, fastajabna lahu, kami kabulkan doa permintaan Zakaria, wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan dia keturunan. Siapa anaknya? Yahya. Zakaria punya anak namanya Yahya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kondisi yang kedua apa? Meminta kepada Allah dalam keadaan butuh, genting, dan tidak berputus asa, tidak kecewa, tidak bosan. Karena kalau kita minta ke orang, minta terus orang ini gitu. Allah enggak gitu ya. Justru kalau diminta malah seneng. Kalau kita diminta marah-marah gitu. Beda gitu ya. Beda. Nah, ya. Wes tau tak apa namanya? Udah saya kasih gitu apa bahasa Jawanya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menengadahkan ke langit. Ini yang disebutkan oleh Nabi ya. Jadi ketika berdoa, meminta kepada Allah dengan mengangkat tangannya ke langit seperti biasanya itu udah. Ya, itu memang dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna Rabbakum, kata Rasulullah, Hayyun Karim. Sesungguhnya Tuhanmu Allah itu pemalu, Hayyun, maha pemalu, Karimun, dan maha mulia, maha memberi. Yastahyi min ibadihi idza rafa'a ilaihi yadayhi an yuraddahuma sifaran. Allah malu gitu ya ketika ada orang yang mengangkat tangannya berdoa kepada Allah akan akan pulang dengan tangan kosong. Jadi kalau ada orang minta kepada Allah dengan menengadahkan tangan, dia tidak akan pulang dalam keadaan tangan kosong. Malu bukan berarti seperti manusia Pak Ibu ya. Yaitu kalau kita beda lagi. Minta menengadahkan tangan misalkan seperti itu, sangat mungkin pulang dengan tangan kosong. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, pulang dengan tangan hampa ya. Iya. Itu berdoa dengan menengadahkan tangan. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, ya Rabbi, ya Rabbi. Ketika berdoa menyebut siapa? Allah bisa ya Rabbi atau Rabbana atau Rabbi. Kan banyak ada Quran Rabbana fil lana misalkan, atau apa lagi? Rabbil firli wali walidayya. Atau ketika berdoa menyebut Asmaul Husna. Jadi nama-nama Allah yang 99 itu akan ya Karim atau ya Rahman, ya Razzaq, kira-kira seperti itu. Dan ini juga dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan kata Rasulullah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih. Nah, seperti itu. Jadi sebelum Rasulullah meminta kepada Allah, diawali dengan apa? Ya Hayyu, duhai Allah zat yang maha hidup. Ya Karim, duhai Allah zat yang maha mulia. Setelah disebutkan nama-nama Allah yang baik-baik itu, kemudian Rasulullah memanjatkan doa. Kira-kira seperti itu. Ya Rabbi atau ya Karim. Atau misalkan kita butuh rezeki, katakanlah
Ya Razzaq, wahai zat Allah yang maha Razzaq, maha pemberi rezeki, tolong limpahkan rezeki yang halal yang berkah kepada kami misalkan, itu bagus. Tentunya ini juga didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di Quran surah Al-A'raf ayat 180, kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik 99, fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan asmaul husna itu. Ya, banyak contohnya, banyak. Seperti Nabi menyebutkan ya Hayyu ya Qayyum, atau doanya Nabi ketika pas Ramadan apa? Allahumma innaka afuwun karim, ya toh, tuhibbul afwa fa'anni. Duhai Allah yang maha pengampun, itu nama Allah juga. Karim yang maha mulia. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'anni. Jadi begitu Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita berdoa diawali dengan pujian-pujian kepada Allah, termasuk kemudian nama-nama Allah itu kita sebut nama-nama Allah yang baik itu. Atau ya Rabbi, ya Rabbana. Itu yang keberapa? Yang keempat. Kita masuk yang kelima. Kondisi, salah satu kondisi atau adab kita ketika berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus makanan, minuman, pakaian kita adalah pakaian, minuman, makanan yang halal. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini perlu diperhatikan sebetulnya, dan ini yang paling penting Bapak Ibu ya sebetulnya. Dan ini yang paling penting yang disebutkan dalam hadis ini. Kenapa? Karena Nabi dalam hadis ini menyebutkan ada orang, kata Rasulullah, yang dia sedang dalam keadaan perjalanan, berdoa kepada Allah lagi darurat, dan orang ini menengadahkan tangan, dan dia ketika berdoa menyebut nama Allah, tapi ternyata makanan yang dia makan adalah haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram, dan itu tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia dalam keadaan safar, sekalipun dia menengadahkan tangan, sekalipun dia kemudian dalam keadaan darurat. Kenapa terhalangi doa-doanya? Karena makanan, minuman, pakaian yang dia pakai adalah semuanya haram atau bersumber dari pekerjaan, dari rezeki yang tidak halal. Dan semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang dilimpahkan rezeki oleh Allah dengan rezeki yang halal, Bapak Ibu ya. Amin Allahumma amin. Kan eman-eman gitu ya, sakno kata orang Jawa itu. Udah menengadahkan tangan, udah doa sekian panjang yang dia panjatkan, tetapi ternyata tidak luput dari makanan yang haram. Itu eman-eman. Bahkan kalau sudah makanan bersumber dari makanan yang haram, tidak hanya doanya yang tidak dikabulkan, bahkan potensi terbesarnya adalah masuk ke mana? Masuk ke neraka, sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih layak bagi orang yang seperti ini. Na'udzubillah. Sebetulnya ini udah capek-capek katakanlah beribadah dan seterusnya,
tapi kemudian tidak lepas dari sesuatu yang haram. Baik yang dia makan itu memang benar-benar haram atau memang pekerjaannya yang haram. Misalkan kita makan makanan yang zatnya haram, seperti apa? Babi yang akan dimakan haram, atau misalkan bangkai dimakan itu haram, darah dimakan haram. Itu makanan yang secara zatnya haram. Ada mungkin makanan yang zatnya halal tapi didapat dengan cara-cara yang haram. Daging ayam halal atau tidak? Halal, tapi dapat dari nyolong, jadi haram. Bukan karena ayamnya yang haram, tetapi karena proses mendapatkan daging ayam itulah kemudian yang haram, maka menjadi haram. Atau mungkin juga pekerjaan-pekerjaan yang haram, misalkan ngerampok atau apa lagi, korupsi pekerjaannya. Ya pekerjaan sekarang ya, korupsi, nyuap, misalkan rentenir dan semacam dan lain semacamnya. Apalagi selain itu Bapak Ibu ya? Rampok sudah, maling riba itu juga, rentenir itu juga haram. Artinya pekerjaan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya eman-eman ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi tidak lepas dari barang-barang yang haram, termasuk tidak bisa melepaskan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Semoga kita diberikan pekerjaan yang halal dan makanan yang halal. Dan ini sebetulnya sering kita panjatkan doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doanya Nabi hampir setiap subuh. Ini doanya Nabi ya Pak Ibu ya. Dan Nabi berdoa ini disebut dalam sebuah hadis hampir setiap subuh, dan bahkan memang dalam zikir pagi sore kan ada ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah saya minta kepada Engkau ilman nafi'an, ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik dalam sudut pandang agama baik gitu ya, dan tentunya baik secara medis. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Kira-kira seperti itu. Bahkan Nabi kita SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, berdoa kepada Allah, Allahumma ikfini bihalalika an haramik. Doa ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, tidak dengan yang haram. Jadi minta kepada Allah agar Allah mencukupkan rezeki kita dengan rezeki yang halal, tidak dengan cara-cara yang haram. Bahkan muncul slogan kita gitu ya, yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu ya. Jadi koruptor susah atau tidak? Susah kan ya, harus S3 dulu baru jadi koruptor. Harus sekolah dulu kan ya, harus ikut tesan gitu ya, baru jadi koruptor, kan susah gitu ya. Jadi makanya muncul istilah gitu ya, yang haram aja susah, apalagi yang padahal nggak begitu gitu ya. Yang haram justru yang susah, yang halal mudah. Dan tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Apa contohnya Bapak Ibu? Ya, contohnya ada transaksi yang haram seperti apa? Riba. Allah memberikan ganti yang lebih baik apa? Jual beli, ada hutang piutang, ada macam-macam lah, ada yang syar'i gitu ya. Termasuk misalkan Allah mengharamkan zina, Allah kasih ganti yang lebih baik apa? Nikah gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah memberikan ganti yang lebih
Ya, Allah mengharamkan babi, Allah ganti apa? Ya sapi, kambing dan macam-macam lah. Allah mengharamkan darah, Allah ganti apa? Ya susunya atau mungkin hatinya dan lain semacam. Dan itu sebetulnya yang kita yakini ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram, tentunya Allah pasti akan menyediakan yang lebih baik. Itu sesuatu yang pasti sebetulnya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah berkaitan dengan hadis arba'in yang ke-10. Pada intinya Nabi menyebutkan kepada kita bahwa salah satu faktor utama terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan adalah kita makan dengan makanan yang halal, minum dengan minuman yang halal, termasuk yang kita pakai adalah pakaian yang halal dan bersumber dari sesuatu yang halal. Pakanan ini bahasa Jawa jadinya. Pakaian yang halal. Ini kita cukupkan Bapak Ibu rahimakumullah di sini karena sebagaimana disampaikan tadi bahwa setelah ini kita bersilaturahmi ke rumahnya Bu Nur atau Pak Takin, sedikit menghibur gitu ya, dan semoga nanti menjenguk orang sakit itu juga tentunya akan bernilai ibadah. Saya tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan salam. Selebihnya nanti kami serahkan kepada Ustaz Hafali, dia udah ngasih kode kayaknya, udah nunggu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai sering ketinggalan Pak Iqbal ini. Apa itu? Kalau di masjid sampai nggak bagian konsumsi.